Selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, Miss lihat semuanya udah rajin nih sekolah minggu ya. Semuanya udah hadir? Kelas 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Hari Minggu adalah hari kita datang ke rumah Tuhan. Walaupun masih secara online. Hari Minggu, hari yang mulia. Yuk. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu adalah harinya Tuhan ya. Waktunya kita datang ibadah kepada Tuhan. Kita lepas tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan ingatkan kami kembali untuk datang sekolah minggu di rumah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur walaupun kami masih secara online, tapi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang ke gereja. Ya, walaupun secara fisik kita nggak bisa datang ke gereja langsung saat ini, masih secara online, tapi kita tetap beribadah. Kita nyanyi ya. Aku gereja, kau pun gereja. Kak Andi akan duluan ya. Nanti kita refnya sama-sama. Yuk Kak Andi. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Yuk kita sama-sama. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Iya, ya. Gereja adalah kita semua. Ya, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Halo adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Wah, sudah pada duduk manis. Yuk, kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Kita menenangkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, bila sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat menjadi anak yang taat. Tuhan juga tolong untuk kakak yang bercerita. Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak masih cerita tentang Musa. Nah, adik-adik sudah tahu kan cerita Musa sebelumnya? Ya, Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Salah satu yang ajaib, sangat ajaib adalah ya Allah melalui Musa membelah lautan menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa melewati di tanah yang kering di lautan itu. Luar biasa ya. Nah, setelah itu
bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka yang cukup jauh sekali adik-adik. Melewati padang gurun yang panas. Tidak ada pemandangan indah ya. Di sana panas. Nah, bangsa Israel mulai menggerutu, mulai komplain kepada Musa. Bapak Musa, aduh, kapan sampainya nih? Udah panas, haus, lapar. Nah, adik-adik, tapi Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Allah memberi mereka makan, minum. Nah, pada pagi hari mereka bisa mengambil roti, yaitu di padang gurun ada embun yang bisa menjadi roti adik-adik, embun di padang gurun. Mereka bisa mengambilnya. Nah, pada sore hari Tuhan menyediakan mereka daging. Gimana caranya ya? Ya, di sore hari banyak burung puyuh terbang di perkemahan mereka sehingga mereka dengan mudah menangkapnya dan mereka bisa memasaknya, memasak burung puyuh. Nah, luar biasa ya adik-adik. Nah, pada suatu hari Musa dipanggil Allah di atas gunung Sinai. Nah, dalam waktu yang cukup lama sehingga bangsa Israel menjadi khawatir. Aduh, Bapak Musa lama amat ya, kok tidak turun-turun. Nah, bangsa Israel menyuruh Harun membuat patung lembu emas untuk disembah mereka. Mereka ingin punya Tuhan di tengah mereka. Nah, adik-adik, boleh tidak? Tidak boleh ya, karena Allah mereka adalah Allah yang membebaskan mereka dari Mesir, bukan patung lembu emas itu. Wah, bangsa Israel lupa nih akan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Nah, akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci adik-adik. Nah, kemah suci ini adalah tempat kudus bagi Tuhan. Supaya bangsa Israel dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan mereka, bangsa Israel, dapat merasakan penyertaan Tuhan selama perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Adik-adik, setelah bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, kemah suci itu tidak lagi dibawa pindah-pindah. Kemudian Raja Salomo membangun kemah suci itu menjadi bait suci. Nah, bait suci ini juga menjadi tempat beribadah bangsa Israel, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan, dan juga memuji Tuhan, tempat beribadah umat Israel dan bertemu dengan Tuhan. Nah, adik-adik, apakah cuma bangsa Israel nih yang punya tempat beribadah? Tentu tidak ya. Sekarang disebutnya itu namanya gereja, tempat kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita juga ada gereja loh. Nah, adik-adik tahu kan ini gereja apa? Ya, GKI Gading Indah. Nah, tempat kita beribadah pada Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan memberikan persembahan. Kak, tapi gimana dong? Sekarang kan nggak bisa ke gereja. Sekarang kan kita di rumah beribadahnya, mendengar firman Tuhan, dan memuji Tuhan, memberi persembahan juga di rumah. Nah, ya benar adik-adik, sekarang kita beribadah di rumah karena masa pandemi ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan penjelasan dari Pak Pendeta yang bercerita dan menjelaskan soal gereja kita. Yuk kita dengar. Halo, apa kabar anak-anak sekolah minggu GKI Gading Indah yang saya kasihi? Bagaimana kabar kalian? Kabar keluarga kalian di rumah? Semoga sehat-sehat ya. Papa, mama, adik, kakak, oma, opa, dan tentunya kamu sendiri ya, kalian sendiri.
Mungkin ada di antara teman-teman ya, anak-anak sekolah minggu yang tidak tahu ya, saya ada di mana. Tetapi barangkali ada juga yang tahu. Ya, saya ada di gedung gereja GKI Gading Indah. Alamatnya di Jalan Gading Indah 3, Blok NF1 nomor 20, Kelapa Gading. Nah, inilah gereja kita ya, inilah tempat di mana kita beribadah. Nah, apa yang ada di gereja? Ini yang akan saya ajak teman-teman untuk melihatnya. Apa saja yang ada dalam gedung gereja kita, dalam ruang ibadah kita. Yuk, kita mulai. Di ruang ibadah kita biasanya diletakkan sebuah lilin putih. Lilin putih ini disebut sebagai lilin Kristus. Kenapa, teman-teman? Karena biasanya di awal ibadah lilin putih ini akan dinyalakan. Nah, lilin yang menyala adalah lambang kehadiran Kristus, Sang Terang Dunia, di antara kita di dalam ibadah kita. Di ruang kebaktian ini, di panggung depan ini, pertama-tama kita lihat ada dua benda yang dipakai untuk melayankan sakramen baptis. Ya, kalian mungkin pernah melihat adik atau kakak kalian dibaptis, atau ada yang mengaku percaya, ya, atau mungkin kalian pernah lihat saudara kalian ya yang diteguhkan pemberkatan pernikahannya. Biasanya mereka berlutut di tempat berlutut ini. Lalu ada juga bejana baptisan. Ya, dalam bejana ini biasanya diisi dengan air yang nanti akan digunakan untuk melayankan sakramen baptis. Di meja yang ada di panggung ini ada beberapa simbol yang penting digunakan dalam ibadah. Yang pertama adalah Alkitab terbuka, kitab yang melambangkan firman Tuhan yang menjadi pandu, menjadi penuntun bagi kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Nanti firman ini akan diberitakan lewat khotbah yang dilayankan di mimbar. Nah, selain itu ada juga perlengkapan untuk melayankan perjamuan kudus. Ada nampan, baki ya yang berisi. Nanti kalau ada perjamuan akan diisi dengan roti. Lalu ada cawan anggur yang nanti akan dituang sebagai simbol mengajak umat untuk menerima dan meminum anggur sebagai tanda persekutuan dengan Yesus Kristus. Teman-teman anak sekolah minggu GKI Gading Indah, kita sudah melihat tadi beberapa perlengkapan ibadah kita, ya. Tapi ada yang menarik. Coba saya putar kameranya. Apa yang Anda lihat? Apa yang teman-teman lihat? Nah, apa yang kalian lihat? Ada orang nggak ya di ruang ibadah ini? Tidak ada ya. Nah, memang tidak boleh ada orang lain selain saya. Ketika saya sedang merekam video ini. Bukan cuma tidak ada orang. Kalau Anda perhatikan, kalau teman-teman lihat, bangku-bangkunya pun dibereskan, kosong. Ya, ini adalah keadaan ruang ibadah kita sejak kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Apa yang terjadi ya? Nah, saya yakin teman-teman anak sekolah minggu tahu ya apa yang terjadi. Karena pandemi, kita semua, baik anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak di remaja, pemuda, juga om, tante, opa, oma, semua kita harus beribadah di rumah. Nah, inilah keadaan kita sekarang. Kita bisa merasakan kekudusan Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau kita mengkhususkan diri dan waktu kita beri perhatian pada apa yang disampaikan lewat YouTube, oleh guru-guru sekolah minggu, lewat cerita, nyanyian, pujian, kita ikut di dalamnya, kita bisa merasakan kekudusan itu. Rumah kita pun
adalah tempat yang dikuduskan, di mana Tuhan dipuji dan dimuliakan, firman-Nya diberitakan. Bahkan ini adalah pengingat bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh bangunan gereja ini, ya. Bahkan ketika kita pun harus beribadah di rumah, berdoa, bernyanyi di rumah, di situ Tuhan hadir. Ingat kata Tuhan dalam firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Ya, biarpun sekarang kita berkumpul lewat ruang-ruang virtual, Tuhan hadir. Tuhan tidak bisa dibatasi. Rumah kita semua, meja makan, mungkin kalian mengikuti sekolah minggu, entah di meja makan, di meja belajar, di depan TV, itu pun bisa menjadi ruang yang kudus di mana Tuhan hadir. Karena itu, tetap ikuti sekolah minggu, beribadah, berdoa, bernyanyi kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, sampai nanti waktu yang lebih baik, yang di mana kita kembali bisa berkumpul di sekolah minggu, di gedung gereja kita bersama ini. Tuhan menyertai teman-teman sekolah minggu, Tuhan menyertai Bapak Mama kalian, saudara kalian, keluarga kalian. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik sudah mendengarkan penjelasan dari Pendeta Stira. Ya, dimanapun kita berada, kita beribadah, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia tetap mendengar doa-doa kita. Tuhan tahu kita beribadah kepada Tuhan. Nah, pada saatnya nanti, pasti kita bisa berkumpul kembali di gereja, beribadah bersama. Dan sekarang, kita tetap beribadah di rumah dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita ulang sekali lagi ya. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyalakan persembahan. Uang persembahan yang akan dikumpulkan dapat dimasukkan ke dalam amplop ataupun jaringan yang nantinya akan adik-adik bawa pada saat gedung gereja sudah dibuka kembali. Atau bisa juga adik-adik mentransferkan ke rekening gereja yang telah disediakan seperti berikut. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan bawa persembahan. Bawa persembahanmu, bawa
Adik-adik, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Dan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi sesama. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau mau menyertai aktivitas kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,